ketika di sini berlomba untuk menaturalisasi, kita mencoba membuka harapan siapa tahu ada anak-anak Jawa Tengah, anak-anak Indonesia yang bisa bermain di Eropa. Dan itu kan gak salah juga untuk lu mengabdi kan dan menapaki karir politik. Ini kan? gak ada yang salah, sama aja. Betul, kayak Bu Sri Mulyani, lu mau nganggap Bu Sri Mulyani gak jago. Tapi kan, apa dia menteri paling lama sejak era reformasi berdiri, tapi bos? menurut lu Bu Sri Mulyani itu politisi? Tapi pertanyaannya nih, kalau misalnya nanti, misalnya bener tesis lu ya, ganti pelatih dengan common language yang lebih sama ya, orang Belanda lah gitu ya. Atau bisa bahasa Inggris lancar lah itu ya. Pak Heri akan tetap, apakah ini sudah janjian satu sama lain atau Pak Prabowo betul-betul terpantik oleh pidatonya Kanda Bahlil itu? LBP. Kalau gue sih jangan-jangan ya, gue merasa ya Pak Prabowo yang terpantik karena Oke Dinda, ya. Paten Dinda, kita berat badan agak naik nih ya. Naik. 5 kilo, kalau gue 5 kilo tuh. Gue Berapa? hampir 5 juga kayaknya. 5 ya. Gila emang. Gimana lo melihat politik dari Eropa? Politik dari Eropa, gue bersyukur adalah kita berdua ketika eskalasi politik lagi tinggi-tingginya, ketika perayaan dan kesedihan itu bercampur padu, kecurigaan, tuduhan, dan juga perayaan kemenangan lagi berkelindan di Jakarta dan di Indonesia, kita lagi di Eropa. Yang membangun harapan dengan sepak bola. Kan? Dengan sepak bola. Karena ketika di sini berlomba untuk menaturalisasi, kita mencoba membuka harapan siapa tahu ada anak-anak Jawa Tengah, anak-anak Indonesia yang bisa bermain di Eropa. Ya, bukan mengatakan naturalisasi itu salah, enggak. Kita harus lengkapi. Kita lengkapi, puzzle lengkapi. Betul. Harus jalan dua-duanya. Naturalisasi kan memang butuh. Karena kita di Eropa kemarin kita jadi ngerti ya. Iya. Kenapa butuh naturalisasi. Nggak, dan pemain-pemain Eropa juga banyak yang quote unquote naturalisasi kan, banyak yang orang tuanya dari mana, dari mana. Kayak si Kenda. Warna kulitnya bisa macam-macam. Kayak gue sama Budi tuh ketemu sama pemain Sporting Lisbon. Namanya itu Giovanni Kenda. Umur 17 tahun, yang kemarin lawan Arsenal dia main, ya. Itu dari Guinea-Bissau kan? Guinea-Bissau, ya. Ya, dari Afrika ya. Karena home groundnya Sporting Lisbon, karena dari junior Sporting Lisbon, sekarang masuk timnas Portugal U21 kalau nggak salah. Dan udah jadi citizen kan di sana relatif lebih mudah ya. Dual citizens atau udah jadi permanent residence kalau lewat tinggal beberapa tahun gitu. Nasionalisme itu dimaknai dengan cara yang berbeda. Betul. Dan menurut gue emang nggak usah sesempit-sempit itu gitu. Apalagi orang-orang yang dinaturalisasi juga punya darah Indonesia. Dan orangnya humble kan waktu. Siapa tuh? Si Giovanni. Calvin Verdong kan waktu sebelum ke Portugal gue ketemu di bandara kan. Iya. Humble banget, Senpati Menama sama Calvin Verdong, gue ketemu dua orang tuh. Ya. Senpati Nama. Iya, dan orangnya humble banget. Dan sempat ngobrol sama anak-anak KKS. Oh gitu. Iya. Pakai bahasanya gimana? Ya, Belanda, Inggris, Jawa? Inggris sama Indonesia lah. Mereka ngomong Inggris, anak-anak Portugal. Katanya. Good luck guys, gitu-gitu. Pokoknya bahasa-bahasa kemanusiaan dan keakraban ini ya. Akrab, orangnya humble banget. Gue ketemu dan gue bilang sama Koci kan, humble banget coach anak orangnya. Oh iya, mereka memang di Belanda itu mentalitas pemain bola itu dari usia dini itu udah diajarkan untuk bisa membaur dan berkomunikasi dengan orang banyak sehingga personal branding mereka terbangun. Betul. Dan ada satu, kayak ternyata gue punya ponakan di sana yang umurnya mungkin baru 5 atau 6 tahun. Nah, gue mau kasih konteks dulu nih. Iya. Neneknya Budi ini punya adik orang Belanda. Betul. Nenek lu orang Belanda juga. Nenek gue Belanda juga. Ya, kan? Indo lah. Ya kebetulan waktu agresi militer pas Bung Karno dulu, nenek lu stay di sini, keluarganya semua balik sana. Jadi cuma nenek lu yang tersisa di sini. Kalau nenek lu berangkat, berarti lu londo juga sekarang. Londo juga gue dinaturalisasi di sini. Gak ada guna naturalisasi lu. Iya, dan gitu jadi maksudnya baru umur 6 tahun. Jadi orang yang dinaturalisasi itu jangan-jangan dulu juga
orang nenek-neneknya juga belum tentu mau untuk balik ke Belanda juga. Betul. Kan kayak nenek lu kan. Nenek gua, nenek gua yang sekarang tinggal di Belanda. Atau misalnya kayak lu kalau tahu ada lagu makan nasi goreng Tante Lin itu kan. Itu kan juga kayak gitu Henry. Dia sebenarnya nggak mau pindah dari Indonesia, tapi lagi liburan di sana ke Belanda, agresi militer, merdeka barang ini rumit lah kehidupan akhirnya terpaksa stay dan dia mengungkapkan rasa cintanya kepada Indonesia dengan lagu-lagu kan. Bandung, kan Surabaya, ada juga lagu gitu bos. Nah, cut the long story short, anak ini udah dari kecil ikut akademi bos, dari umur 5 sampai 6 tahun ikut akademi sekolah bola setiap seminggu 2-3 kali gitu, aktif di klub lokalnya, akademi lokal ya. Dan salah satu yang gua lihat perkembangan bukan hanya skill bolanya yang kalau kita tes pasti jauh lebih baik karena memang udah dilatih secara basic ya. Tapi juga mentality untuk bicara sama orang, mengekspresikan rasa cinta atau rasa kesalnya. Dan di lapangan tuh berisik kan anak-anak itu. Kelebihan anak-anak Eropa itu main di lapangan berisik. Berisik betul. Dan ekspresif kan. Betul. Kayak kita di Lisbon kemarin juga kayak gitu kan. Padahal main gitu-gitu juga aja, gitu-gitu aja kalah juga sama anak buah Kok ini kan. Tiba-tiba menit ke-7 Leo Perele udah ada mulai tuh ya kan. Bahasa-bahasa Jawa muncul kan. Gara-gara terpengaruh lawan kan. Nah, tapi gue bilang sama ponakan, gue bilang sama sepupu gue kan gitu. Wah, ini lu terusin aja nih bola nih. Ya kan siapa tahu dia gede, dia punya masa depan sepak bola dan bisa jadi pemain tim nasional Indonesia karena bisa dinaturalisasi. Tapi di otaknya dia pasti mau jadi timnas Belanda. Kalau nggak dapet gue bilang. Lo bisa lah jadi Wesley Sneijder atau Rafael van der Vaart atau Dennis Bergkamp, itu harapannya. Ini pemain, ini lu referensinya yang sekarang dong. Gak ada bos, gak tahu gue. Virgil van Dijk Van Dijk ya. Siapa kaptennya, Frankie de Jong gitu. Frankie de Jong. Siapa kaptennya? Yang mana? Kaptennya Belanda siapa yang gondrong? Gullit. Gullit. Tua. Ya udahlah itulah pokoknya. Nah, politik. Politik kan seru lah ya. Lu berapa orang kawan lu? Yang kawan nih yang lu anggap kawan menang pilkada kemarin. Saudara kandung ya. Yang berapa orang? Menang ya? Iya menang. Gue kayaknya semua deh. Maksudnya? Semua kawan gue menang semua. Enggak, kalau gue enggak. Oh, yang ada kakak gue kalah. Siapa? Krisdayanti. Oh iya, kakak lu kalah. Iya, kakak gue kalah. Itu kakak kandung gue di Batu kan. Iya kalah, benar kan? kakak lu. Iya. Belanda juga itu ya. Belanda juga turunan bos. Naturalisasi juga. Banten menang. Solo ya kan saudara kita juga menang. Bu Agustin di Semarang menang. Iya, menang. Yang kita kenal ya. Iya. Apalagi kita kayaknya gak kenal banyak juga. Pak Rusdi Masud ya kita baru kenal waktu itu di Lisbon. Ya kan menang. Udah akrab juga kan. Gimana Dinda? Gitu-gitu. Menang juga. Menang alhamdulillah. Ada Ipang Wahid. Ada Ipang Wahid dan Ekoda. Jangan lupa ini duet maut nih. Tapi udara dan darat dan gorong-gorong. Ekoda gak masuk lensa tapi Ekoda. Ya itu dia low profile bos. Jadi menurut lu Ipang Wahid high profile? Enggak, dia lebih ekspresif. Ipang Wahid itu mungkin high profile di digital karena memang personal branding harus dibangun. Kan dia kan ahli personal branding. Memang tujuannya untuk tujuannya untuk etalase kan. Memang dia harus tahu bahwa dia punya kualifikasi itu karena memang jualan itu. Kalau Ekoda kan memang tim gorong-gorong, ya kan canvassing dan kalian infanteri di kan mengelola pasukan darat. Gue juga dikirimin sama Ekoda ini, The Great Ekoda. Videonya ini gue dipeluk sama Pak Gubernur. Nah itu siapa lagi ya? FYI Ekoda itu konsultan senior dan mantan CEO-nya Cyrus Network. Betul. Dan dia salah satu orang yang selalu bersama Hasan Nasbi. Kalau dia bilang Hasan Nasbi itu Soekarno, dia Muhammad Hattanya. Iya. Gue ini dia pernah bicara dengan salah satu konglo besar. Iya. Yang kayaknya waktu itu situasinya lagi agak panas. Dia bilang, gue ini anjing salah satu konglo. Dia bilang gitu, ada lawan bicaranya. Gue ini Nasbi. Wah, ya aja ya lo. Iya. Baten kau. Apa gitu sama. Ekoda top bos. Dan suaranya bagus. Nah pertanyaan gue satu lagi. Lu berapa? Siapa yang menang aja? Ya kawan lu kawan gue juga.
De Gajah kalah kita kawan. Iya, makanya. De Gajah tapi itu hormat gua. Ya. De Gajah nih kawan kita deh. Iya kan baru jadi kawan pas pilkada. Oh iya, ya kawan lama ya kebetulan menang semua lah. Iya. Lu gak hitung. Valdo tetap semangat dong. Tapi ya namanya juga pertarungan ya. Iya, lu hitung. Kan ini baru sekali pilkada Valdo. Iya. Kalau pileg kan udah 2 kali. Ya mungkin coba sektor yang lain kan political appointee dia udah berhasil. Kemarin jadi staf khusus Mensesnek cocok kayaknya dan Dewas GBK. Penunjukan ini cocok. Iya, jangan-jangan memang ada orang yang jalurnya itu jalur political appointee dan itu kan nggak salah juga untuk lu mengabdi kan dan menapaki karir politik. Ini nggak ada yang salah, sama aja. Betul, kayak Bu Sri Mulyani, lu mau nganggap Bu Sri Mulyani nggak jago? Tapi kan, apa dia menteri paling lama sejak era reformasi begini? Tapi bos, menurut lu Bu Sri Mulyani itu politisi? Mikir kan lo kan. Iya benar juga. Iya kan. Kalau Valdo kan politisi keriting. Iya. Menurut gua Bu Sri Mulyani itu nggak mungkin nggak politisi menurut gua. Dia politisi kan? Iya. Nggak mungkin bertahan selama itu kalau bukan politisi. Exactly. Nggak mungkin lu karena keahlian lu aja, teknokrasinya. Mungkin ilmu-ilmu terbaru di jurnal ekonomi banyak yang lebih update daripada Bu Sri Mulyani kan. Betul. Tapi dalam decision making beliau politisi. Betul, karena udah selama itu artinya dia sebagai bendahara negara mendistribusikan kekayaan negara atau kekuatan logistik negara kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan akhirnya membuat dia tetap relevan dari zaman ke zaman gitu menurut gua. Dan kalau misalnya gitu tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri membuat orang luar negeri atau stakeholder kita di luar negeri yang punya kebutuhan dan punya relevansi di sini yang selalu memberikan nama Bu Sri Mulyani yang kita yakini ya itu kan juga artinya dia bisa memikat dan melayani kepentingan yang bersangkutan gitu. Apa istilah lu apa namanya? Bretton Woods. Yeah. Gue senang, jelasin dulu dong Bretton Woods. Bretton Woods itu adalah lembaga keuangan yang dibuat pasca Perang Dunia Kedua. Ada World Bank dan IMF ya. Itu untuk membiayai negara-negara yang rontok, yang hancur pasca Perang Dunia Kedua. Nah ini karena negara-negara yang menang Perang Dunia Kedua dengan koloni, dengan sumber daya yang besar, punya kepentingan. Waktu itu kan trennya udah bukan koloni dan menghisap lagi, tapi juga harus membantu pasar supaya negara-negara industri besar ini punya pasar untuk bisa mendistribusikan dan menyalurkan barang-barang yang dia produksi gitu kan, menciptakan pasar baru. Jadi ya, sehingga kalau lembaga ini yang dibuat untuk membuat negara-negara ini menjadi lebih maju lah gitu. Menurut mereka sehingga bisa membeli, sehingga McDonald bisa tumbuh di situ ya kan, bioskop bisa, film-film Hollywood bisa ditonton di situ karena ada pasarnya. Dan teknologi buatan negara-negara yang menang Piala Dunia. Perang dunia. Piala Dunia. Otak gue udah bola aja sekarang bos. Lu merasa branding lu rusak gak? Enggak sih, tapi susah secara personal gue jadi susah masuk ke politik lagi, gue butuh aklimatisasi dulu ya. Agak lebih. Makanya gue agak terdiam denger lu tadi kan. Masuk ke bola lagi. Iya, memang kita kampret juga nih coach nih. Bos, udahlah jangan dipaksa. Appetite kita tuh lagi bola sekarang. Iya benar. Ngelihat nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa. Udah lalu, gue nggak mau kan tadi Bakti kena damprat juga. Gue gak mau lagi bola-bola ya. Iya. Begitu sini duduk lo gak peti bola kan? Iya. Enggak, kau gak nanya bola. Gimana politik dari Eropa? Tapi bola. Ente yang jawab bola. Karena di otak gue bola bos. Terus lu mengamini dan ya kan? Lu tahu gak di Padang itu anak bola itu untuk sebutan untuk apa? Apa? Untuk copet. Kenapa? Kan dia ambil dompet orang nih. Tanya Bakti itu. Ambil dompet nih. Lu udah berdiri situ kan, dompetnya gue lempar ke situ. Ditangkap di sana. Tas. Oh anak bola, kiper. Jadi ada asis. Iya, ada passing-passing. Oh, iya. Dia visinya ada gak nih gitu. Kalau kunci kan. Passing lu nyampe gak? Gitu tuh anak bola udah lama. Oh jadi kayak maling-maling tas di mall-mall itu ya. Iya, kan kalau ada sekolah banyak di CCTV kan lu lagi makan situ diambil sini ada orang satu. Iya lempar. Itu disebutnya anak bola. Ya bener kan? Lu pernah jadi anak bola level berapa? Oh enggak. Nah gitu. Kembali ke itu apa bola. Tapi lu kemarin ngelihat kita 2 kali nih, kemarin lawan Laos 3-3 dengan pelatih dan squad yang gak jauh beda ya. Ya banyak pemain naturalisasi juga yang gak main sih. Lebih banyak, cuma berapa orang doang yang main.
Yang nggak main. Yang main cuma berapa Iya, orang maksudnya doang. itu ya. Terus lawan Laos imbang, lawan Vietnam kalah. Lu menurut lu ada tanda-tanda Sintayong udah mau selesai nggak? Dari awal sih gue menduga Pak Erick Thohir kayaknya nggak begitu happy sama Sintayong ya. Kenapa? Karena ini analisis ya. Iya, analisa. Ya analisa bisa salah gitu. Kalau salah ya memang analisa. Ya, namanya analisa. Kalau bener ya berarti analisanya benar. Pertama gimana pun kan kita nggak bisa tutup mata. Semua yang dilakukan Pak Erick Thohir untuk membuat PSSI jadi bagus itu kan tentunya harus dinikmati sebesar-besarnya efeknya oleh Pak Erick untuk popularitas dia dan untuk tujuan-tujuan politiknya tentunya. Dengan asumsi bahwa bola adalah anak tangga menuju tangga politik. Tangga politik. Ya. Dan itu menurut gua nggak salah. Sangat wajar. Iya kan? Karena wajar. lu penggemar AC Milan. Iya. Dan lu tahu kelakuan Silvio Berlusconi di sana. Dari Forza Italia. Iya kan? Dari Forza Milan. Nama partainya Forza Italia. Betul. Iya kan? Dan kalau kata Koci, we have 100 Berlusconi in Indonesia. Iya. By the way, klub basket Satria Muda tuh punya Pak Erick gak sih? Iya. Di sini iya kan? Iya, Bola punya nggak dia? Di Indonesia Persis Solo. Nah, ya, harusnya dia bikin partai menurut Persis. Menurut gue sih itu hal yang masuk akal aja ya. Orang punya tujuan itu. Punya tujuan politik yang lebih besar ketika dia membuat sesuatu yang bagus. Yang penting achieve. Ya. Ya kan, ketika dia achieve bagus kerjaannya, memang kita lihat timnas sekarang bagus, yang kemudian berdampak terhadap popularitas dia di tempat lain, itu hal yang sah-sah aja dan memang seharusnya gitu. Ya. Yang naik di politik itu, yang jadi presiden, yang jadi gubernur, itu harusnya lah orang-orang yang sudah membuktikan kinerja kepemimpinannya di berbagai macam bidang dan itu berhasil. Ya, termasuk sepak bola. Termasuk sepak bola. Hal yang sangat dicintai oleh rakyat dan terbukti membuat rakyat bahagia. Dan gitu. bersatu. Apapun partainya ya kan. Ya, semuanya kalau soal timnas bersatu. Iya. Dan Pak Erick melakukan itu dengan sangat baik menurut gua. Dan efeknya haruslah dinikmati oleh Pak Erick gitu. Ya. Nah, karena dia bekerja keras untuk itu. Nah, kita lihat ternyata Coach Shin menikmati efek itu juga sangat besar kayaknya kan. Mulai dari bikin akademi sekarang. Ada yayasan katanya mau bikin ayam goreng juga nggak tahu. Kata Bang Zulfan ya. Kata Bang Zulfan. Udah mau buka sebentar lagi Dinda. Ayam goreng Sintayong. Ayam goreng Korea ini kan. Apalagi ini kan. Artinya. Udah berlebihan ya? Enggak, buat gue sih Pak Erick wajar juga berpikir kok Coach Shin kayaknya lebih menikmati juga gitu kan. Harusnya dia jadi profesional aja ngurusin timnas sebagai seorang teknokrat sepak bola gitu. Ya, bukankah nih gue potong dulu, bukankah orang yang menikmati atau bisa mencetak prestasi sepak bola di negaranya juga berhak dan biasanya mendapatkan privilege lain di luar bola. Gak Let's say misalnya kita lihat, lu waktu kita ke Turki nih, orang-orang pada penggemar bola di sana di Istanbul pada bilang kalau George Haji datang naik taksi nggak ada supir taksi mau dibayar. Kalau dia pergi ke restoran nggak ada restoran yang mau dibayar sama Haji karena dianggap the national hero. Betul. Begitupun Gus Hiding di Korea Selatan. Gue setuju. Maksud gue ini gue mencoba melihat dari kacamata Pak Erick gitu ya. Tapi menurut bukan soal baik atau enggak. Kalau baik atau enggak ya sama-sama menikmati ya nggak apa-apa gitu. Sama-sama menikmati kalau kita orang luar. Tapi kalau kita di posisinya Pak Erick ya, gua nggak tahu ya, mungkin karena ceteknya gua aja gitu ya. Wah Sintayong lebih terkenal nih daripada gue. Pasti ada perasaan itu. Ceteknya lu. Kalau sampai sama Pak Erick pikirannya. Gue sih rasa Pak Erick enggak ya. Kalau sampai Pak Erick berpikir begitu berarti sama-sama cetek ya. Mungkin kayak gue gitu kan. Nah itu alasan pertama. Ya mungkin itu alasan yang sangat lemah menurut gue. Kita jauh. Kita merasa Pak Erick gak mungkin secetek gue lah gitu. Tapi ada alasan yang kedua yang kuat nih. Kita ngerasain kan bagaimana ngurusin tim sepak bola KKS walaupun ini tim-timan lah ya. Tim jadi-jadian gitu ya. Tapi proses mengurusi sepak bola itu paling enggak kita ngalamin gitu. Bagaimana, oh begini ternyata banyak pengetahuan baru. Makanya otak kita jadi sepak bola banget dari awal kan. Karena hampir 1 bulan ini kita urusannya itu terus kan intens gitu. Betul. Dan bagaimana fungsinya seorang pelatih
itu untuk disegani oleh pemain-pemainnya dan dipahami pikirannya oleh pemain-pemainnya itu sangat penting dan sangat menentukan. Dalam sebuah konsep di sepak bola disebut dengan how to winning the dressing room. Ya, betul. Nah, gua nggak ngelihat mungkin yang gua bayangkan ya, pasti ada kesulitan menyatukan pikiran antara pemain-pemain naturalisasi yang besar di Eropa ini dengan Coach Sintayong yang mungkin bahasa Inggris kayaknya juga nggak familiar. Indonesia juga nggak familiar. Belanda apalagi gitu kan. Untuk ngomong sama pemain kan kebanyakan pakai penerjemah kan. Betul, karena mereka juga bahasa Indonesia juga nggak ngerti. Bisa, ya kan? Minimal Inggris sama Belanda lah. Jadi agak sulit nih komunikasinya. Makanya kalau kata Koci banyak tuh beberapa kali Sintayong menggunakan strategi yang dikritik sama Koci, dibilang gak masuk akal gitu ya. Oh iya, menggunakan pemain yang salah. Iya, menurut Koci nih. Iya, dan pemainnya yang udah jelek dipakai terus, dipaksa. Ini menurut Koci. Tapi let's say kita setuju sama Koci, gue mau mencari alasannya apa kenapa itu terjadi. Ya. Dari proses yang kita alami kecil-kecilan UMKM ini, ya kan? Kita ngelihat sepenting itu ternyata pelatih punya pendekatan personal sama pemain. Kan kita lihat Koci ada pemain yang gak bisa dikerasin, dia puji-puji, dia angkat mentalnya. Ada pemain yang harus dikerasin, dia gas gitu kan. Jadi ada yang dimaki-maki dulu, abis itu dikasih tebak-tebakan duit. Kan? Jadi pendekatan-pendekatan kayak gitu ternyata penting gitu. Dan itu harus ada kesamaan common language sehingga bisa punya getaran emosi yang sama gitu. Ya bagaimanapun kan ini membangun tim. Kalau nggak capek juga penerjemahnya yang jago nanti kan. Nah disitulah gue merasa ini ada gap nih antara Sintayong dengan pemainnya. Oh jadi sehingga wajar. Menurut yang gue baca ya. Karena yang kita selama ini mungkin agak melihatnya dengan sedikit sinis. Kita nggak ngerti teknis sepak bola nih. Cuma keorganisasian kita kan bisa pahami ya. Iya. Karena gue jadi ngerti. Mungkin selama ini yang kita pandang dengan sedikit agak sinis. Itu bagaimana kita menyaksikan appearance Pak Erick Thohir di dress room. Yang begitu berapi-api, pidato panjang lebar. Dan bahasa Inggrisnya lancar. Sehingga apa yang Pak Erick letupkan, baik itu semangat ataupun kemarahan dan kekecewaan, itu mendapatkan aksi balik atau resiprokal yang langsung dari pemainnya. Kita lihat kan, kalau Pak Erick menyemangati pasti crowdnya langsung wah tepuk tangan. Kalau lagi marah, dia pasti ada juga yang muka langsung sedih karena langsung gitu reaksinya, resiprokalnya, hubungan timbal baliknya langsung. Makanya gitu. Gue ngerasa kayaknya Pak Erick mulai berpikir soal pelatih Belanda. Karena untuk menghambat itu ya, untuk memperkecil gap ya kan. Kalau Belanda kan sama kawan-kawan ini sama Tomae jokesnya udah sama, cara bicaranya udah sama kan. Dinda kandanya langsung cepet kan, orang Belanda itu kan frontal kan. Betul. Kan, kita ngalamin kan kita ngelihat kemarin di jalan orang kelahi gitu di Belanda gitu ya. Gue jadi ngerti kenapa Koci orangnya kayak begitu. Ini sepeda diserempet mobil. Hey, itu ditit ya. You are not too smart. Ngamuk-ngamuk kayak gitu. Kan? Itu kan kalau di sini bahasa Koci lu gitu kan. Tapi mungkin kulturnya Sintayong nggak terlalu cocok sama atau mungkin juga cara berpikir kayak gitu. Tapi gue lihat Sintayong suka marah-marah juga. Tapi mungkin orang juga nggak paham marah-marahnya kali ya. Gitu udah beda. Ngomong gitu. Apa sih ini? Apa sih bahasa Korea? Annyeonghaseyo katanya yang lain kan. Ini MMK nih kayaknya. Apa tuh MMK? Maki-maki Korea aja. Ya tapi gue bukan mengatakan coach ini coach yang jelek, enggak gitu. Tapi ada relevansinya, persoalan non teknis yang juga menjadi jadi hal yang harus menjadi PR kalau itu pelatih Belanda pasti lebih blind kan, lebih blend gitu, lebih cepat gitu kan. Ya ini kan masih banyak waktu untuk Coach Sin bisa beradaptasi juga dengan kawan-kawan ini lebih cepat gitu. Tapi kan Coach Sin ini kan udah cukup lama ya kita memulai program naturalisasi. Pertumbuhan naturalisasi itu kan nggak brok kayak sebanyak sekarang kan. Itu kan bertahap, gradual kan. Dan itu during masa Sintayong gitu. Dan gue ngelihatnya Sintayong juga
catch up dengan perkembangan hal-hal non teknis yang tadi kita bahas ya. Mungkin teknis dia punya skill dan kapasitas yang jago. Latihan fisiknya jago, strateginya juga mantap, disiplinnya juga dan nggak bisa ditawar kan. Betul, soal disiplin kan. Lu bilang libur, bilang main, ternyata di Instagram lu liburan, out lu, nggak ada urusan, gitu-gitu kan. Penegakan kedisiplinan juga tinggi, ya kan? Tapi kan ada hal-hal non teknis lain yang tadi kita, kenapa gue mari bicara itu? Karena gue ngelihat sendiri ya gimana anak-anak KKS yang tadinya itu pemalu, nggak bisa sangat minim gitu ini dalam anak-anak KKS bercakap-cakap. ini kita jadikan contoh karena gini, anak-anak KKS ini kan belum pemain profesional. Belum. Pasti egonya belum sebesar orang-orang Belanda yang jago-jago ini. Betul. Relatif lebih gampang dihandle. Betul. Masih nurut, dimaki-maki coach masih. Mungkin jangan-jangan kalau pemain jago nih dimaki-maki sama pelatih, dimaki balik kan. Kayak lebih jago gue daripada lu dulu. Ente siapa? Iya. Gitu. Nah, hal-hal kayak gitu ya menurut gue mungkin juga kita ngelihat perkembangannya. Sintayong untuk hal-hal non teknis seperti itu mungkin masih butuh improvement yang lebih banyak. Dan tapi waktu kan masih panjang kan ya, masih ada. Tergantung ya. Untuk Piala Dunia ini. Iya, untuk Piala Dunia iya. Tapi kalau kita ngelihat hasil AFF kemarin. Ya kan itu pemainnya beda. Ya publik kan nggak pengen tahu juga kan, ini sama-sama yang senior kan sebenarnya. Sama-sama senior kan Ria? Iya, tapi yang dimainkan U22 kan. Yang dimainin U22 tapi oke lah. Tapi pertanyaannya Ria, kalau misalnya nanti bener tesis lo ya, ganti pelatih dengan common language yang lebih sama ya, orang Belanda lah gitu ya, atau bisa bahasa Inggris lancar lah itu ya, Pak Heri akan tetap pidato di dressing room. Katanya kan gara-gara kami nggak bisa bahasa Inggris, ya kan? Itu kan mengisi puzzle, ya kan? Yang kosong dari Sintayong. Menurut lu tetap ya? Tetap. Ya. Ngapain capek-capek ngurusin itu kalau nggak bisa minimal jadi konten. Iya. Apa gennya buat aneh iya kan? Itu wajar loh. Iya, karena maksud gua kita harus membiasakan berpikir kayak gitu. Iya, ada 2 orang yang cerita sama kita during the time. Kalau ada ketulusan ya itu bonus. Iya kan? Iya kan nggak ada makan siang yang gratis. Gue nggak percaya ada ketulusan. Kalau ada ketulusan bonus. Dan lu wajar sekali untuk tidak tulus. Yang penting kan hasil. Iya. Kan, kalau sekarang kita berpikir hasil aja lah. Iya. Kalau lu mau ngambil manfaat sebesar-besarnya silakan. Tapi hasilnya kita masuk Piala Dunia no problem. That's why banyak yang merasa nggak habis pikir. Kenapa Pak Bambang Pacul mau menggelontorkan biaya sebesar itu untuk memberangkatkan KKS dan kemarin kita akhirnya diputuskan. Kalau itu tulus. Iya makanya orang gak percaya nih karena kita tahu banget. Karena berpikirnya transaksional terus. Iya gitu loh, ngerti gak lo? Jadi ya whatever lah ya. Iya. Gue sampai sekarang juga nggak tahu Pak Pacul maunya apa soal ini sebenarnya. Iya, orang pada nanya kan, coach aja bilang kan, enggak, dia mau giving back aja. Nggak percaya orang. Nggak percaya politik. Iya, terus coach selalu bilang, coba lu tunjukin gue politiknya di mana. Iya. Ya juga ada ya. nggak logo partai segala macam. Iya, tapi kalau nama Pak Pacul setelah proses yang berjalan ini kemudian menjadi lebih besar, lebih diterima oleh banyak kalangan, terutama di sektor sepak bola, itu kan juga bonus dampak yang wajar sekali, wajar aja gitu. Harusnya semua orang juga ikut berlomba-lomba membesarkan sepak bola, terutama usia yang dini. Banyak kayak begitu kan? Ini kan kompetisi aja. Kan nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Dan efeknya lebih bagus untuk pembinaan sepak bola kita ketika di saat yang bersamaan naturalisasi lagi jalan. Iya. Tapi cut the long story short, selama during the time kita berjalan, ini bicara ini ya, bagaimana presiden federasi itu ikut cawe-cawe di dress room ya. Ini kan dress room ini tempat yang sakral di mana strategi, motivasi sekaligus demotivasi orang tuh ada di situ. Waktu itu pernah ya Pak Rudy Alfonso cerita. 2 orang yang cerita, Rudy Alfonso sama Abel. Iya. Minta tolong diajak sama Presiden Fernando Gomes namanya, presiden federasinya Portugal, diajak ke dress room, dia mau ketemu Ronaldo. Wah sorry kalau itu gue nggak bisa bantu lo karena itu tempat yang sakral, cuma pelatih dan ofisial yang boleh masuk. Gua pun nggak bisa masuk ke situ. Gua bisa masuk situ. Kita tanya Abel. Lu during the time lu jadi pemain tim nasional, pernah gak presiden federasi masuk? Gak pernah bos. Karena memang ada etik, larangan dan code of conductnya presiden federasi
Nggak bisa masuk. Mungkin presiden klub beda kali ya levelnya kali ya. Tapi federasi sepak bola. Kalau klub kan owner mungkin bisa ya. Iya. Ya, makanya kan? mungkin federasi sepak bola kan publik kan. Iya. Bukan private gitu. Masalahnya kan Pak Erick Thohir kan pengalamannya jadi presiden klub kan. Ya, Inter Milan. Iya kan, sama presidennya DC United ya. Inter lagi kan. Iya. Masuk dia ke Janetti nih kan. Mourinho aja ngucapin selamat ulang tahun bos. Iya. Kayak gitu. Jadi ya boleh. Nah udah kita bahas politik aja, nanti bahas bola. Ini udah mau habis waktu kita 10 menit lagi. Gak apa-apa. Bahas politik gimana lu? Pilkada langsung ya lu ngeliatnya gimana nih terakhir? Pilkada langsung emang enggak? Lu gimana? Lu kaget gak? Pak Prabowo ngomong itu kemarin tuh. Menurut gue sih ini menyambung pikiran lama Pak Prabowo ya. Karena gue lihatnya dari yang ini aja yang terekam aja dalam ingatan publik. Tahun 2014 waktu itu KMP setelah koalisi Merah Putih, koalisi pendukung Pak Prabowo ketika kalah Pilpres tapi masih ada waktu jeda memilih untuk melakukan revisi undang-undang pilkada yang memutuskan waktu itu pilkada dipilih oleh DPRD. Dan koalisi itu kan yang memimpin Pak Prabowo. Artinya ya pasti koalisi itu atas izin atau mengejawantahkan pikiran dari Pak Prabowo yang mungkin baru kalah pemilu. Dia tahu bagaimana susahnya, mahalnya, berdarah-darahnya proses pemilu yang mahal gitu ya. Dan memicu polarisasi gitu. Jadi akhirnya koalisi itu memutuskan pada waktu itu untuk mengeluarkan undang-undang yang membuat pilkada itu dipilih DPRD. Meskipun pada waktu itu karena tekanan publik masih merasa bahwa pilkada langsung itu adalah harapan baru karena waktu itu lagi euforia Jokowi, di mana Jokowi adalah pemimpin yang lahir dari rakyat. Dan banyak loh waktu itu nggak hanya Jokowi. Nurdin Abdullah, ada Risma, ada Yoyo, siapa ya? Azwar Anas gitu-gitulah orang-orang. Hasto Wardoyo iya. Ganjar Pranowo. Iya waktu itu kan. Banyak di Nurdin Abdullah, Bantaeng, terus siapa lagi ya? Ya di Hugua dulu di Wakatobi juga. Betul. Terkenal gitu. Betul. Ada Zulkifli Mansyah belum ya. TGB. Iya kan? Waktu itu kan juga orang yang memang kuat di masyarakat tapi belum menjadi elit partai waktu itu. Nah mereka dengan pilkada langsung punya kesempatan gitu. Mungkin waktu itu tensionnya publik langsung bereaksi keras sehingga memaksa Pak SBY mengeluarkan Perpu untuk membatalkan itu. Tapi rasanya ide itu coba dimunculkan kembali oleh, gua nggak tahu ya ini dari mana ya, apakah memang ini dipantik oleh pidatonya Ketua Umum Golkar Kanda Bahlil, ya kan? LBP ini Lord Bahlil Paten ya kan? Yang dengan keras gak apa-apa. Dia berani mengeluarkan pernyataan dengan resiko dia akan dihujat dan menimbulkan kontroversi, tapi membuat Pak Prabowo terpantik untuk mengeskalasi ide ini. Apakah ini sudah janjian satu sama lain atau Pak Prabowo betul-betul terpantik oleh pidatonya Kanda Bahlil itu? LBP. Kalau gue sih jangan-jangan ya, gue merasa ya Pak Prabowo yang terpantik karena begitu Pak Prabowo mengadres, kan gue nonton tuh pidato Pak Prabowo, dia berkali-kali memuji keberanian Bahlil sebagai operator politik gitu. Sebagai politisi itu ya harus ngerti operasi. Lu nggak bisa politisi hanya mengerti teknokrasi gitu. Dengan ada 2-3 kali, wah ini orang paten meskipun kampusnya nggak ada di Google apa segala macam, bahasa Inggris saya nggak nanya Anda bisa bahasa Inggris apa enggak, tapi you pinter, you punya 4 penerjemah segala macam, nggak apa-apa Pak, itu pengusaha-pengusaha sama pejabat Jepang sama Korea aja kalau ngomong negosiasi pakai penerjemah, gue juga boleh dong pakai penerjemah gitu kan. LBP gitu. Itu cerita LBP apa? Lord Bahlil Paten. Kayak gitu. Jadi dan ketika Pak Prabowo, kalau lu perhatikan ketika Pak Prabowo mengadres pidatonya tentang topik pilkada dikembalikan ke DPRD, dipilih tidak langsung aja. Itu udah out of script tuh. Udah nggak ngelihat teks. Dan gue sih melihat itu adalah
resiprokal ataupun reaksi balik dari pidato Ketua Umum Golkar yang menurut gue cukup maju. Jadi cuma dipantik setengah kamar bahwa akan ada, kita harus reformulasi, kita harus bicarakan lagi pilkada yang udah mahal ini, katanya pilkada rasa pilkades. Ya semua orang setuju. Kalau kata Pak Prabowo bukan hanya yang menang, yang kalah, yang menang aja mukanya lesu-lesu. Gue langsung DM kawan kita, Kandario Prayogo yang menang di Situbondo. Ya kan? Mas, waktu dia bilang setuju aku gitu. Dia agak setuju tuh. Ya, udah menang. Udah menang. Lebih paten mengkondisikan elit ini kan. Terus apa namanya, dia bilang, lu setuju gak? Yang menang pun wajahnya lesu-lesu. Setuju banget bro, nanti gue cerita deh. Nah, besok mau datang tuh dia. Nah gitu-gitu. Jadi menurut gue ya kayaknya ini momentum yang pas. Ide ini dimunculkan dan dibicarakan kembali menurut gua. Lu gimana? Ya menurut lu lagi nih gua tanya nih. Bahlil tahu apa yang dipikirin para Prabowo? Atau mereka janjian? Enggak, ya, sehingga dia ngomongin itu dan Prabowo langsung kepantik kan? Ya. Presiden Prabowo langsung kepantik. Ya. Atau ya itu emang advokasinya Golkar, syukur-syukur Prabowo setuju gitu. Ternyata setuju gitu ya. Mana? Menurut gua yang pertama, ini evaluasi dari Golkar di pilkada langsung, di mana di daerah-daerah kunci yang paling tidak kita tahu ya, Golkar banyak kehilangan kepala daerahnya di Banten dan di Jawa Barat lah at least ya. Tapi meskipun kata Bang Bahlil dia masih urutan kedua terbanyak itu yang menang. Gue lebih setuju sama yang faktor satu. Karena dia, Bahlil sebagai seorang Korea, dia bisa bertahan ya kan. Korea ini menurut gue dia bisa bertahan dan dia bisa melayani apa mau mentor dan galahnya dengan baik. Jadi pertama hasil yang didapat dari pilkada langsung mungkin tidak sesuai yang diharapkan, perlu dievaluasi nih. Yang kedua dia tahu betul, kalau nggak mau dibilang majikan ya, mentor atau galahnya juga menginginkan hal yang sama. Jadi itu diadres setengah kamar loh. Lu kalau lihat pidato Bang Bahlil itu masih yang kita evaluasi lagi. Ini perlu nggak nih gitu. Jadi kita udah tahu ujungnya apa tapi nggak diungkapkan secara langsung, secara eksplisit. Pak Prabowo yang mengungkapkan itu lebih clear gitu. Jadi menurut gue beliau dua faktor itu. Satu evaluasi yang gak berhasil. Kedua dia mengerti apa yang dimaui Pak Prabowo. Sehingga Bahlil mendapatkan puja-puji dan mengembalikan lagi kepercayaan diri beliau gitu. Untuk memimpin Golkar. Kan Golkar itu kan seperti lu tahu. Lu sering ngomong Golkar itu lu bertahan apa enggak tergantung. Paling dekat sama gerbang istana. Paling dekat sama gerbang istana. Dan gerbang istana dari yang tadi mungkin 2 kilo. Ke Golkar jadi bisa 20 cm sekarang nih. Oh berarti menurut lu bahwa memang ada fakta objektif yang sedang terjadi di lapangan kayak apa. Yang kemudian Pak Bahlil tahu pikiran Prabowo, Presiden Prabowo sehingga itu diucapkan gitu. Kalau misalnya Pak Prabowo gak terlalu senang itu mungkin dia gak ucapkan itu kan. Walaupun fakta lapangannya kayak begitu. Betul. Misalnya gini, orang tahu lu suka Rolex gitu ya Ri. Ya kan, anak-anak buah gitu, wah ini paten nih. Dia bikin pidato yang gimana caranya jam kita ini nanti ke depan ini harus diseragamkan dengan Rolex gitu. Kita harus, karena gini masalah credibility dan wajah kita di dalam negosiasi gitu-gitulah. Paten juga kau bener. Jadi karena udah tahu nih lu kemauan lu apa. Kalau bukan itu nggak kemauan gua, mungkin itu nggak akan diucapkan juga. Nggak akan diucapkan juga. Oh iya. Gitu. Jadi canggihnya Golkar kayak gitu ya. Canggihnya Bahlil terutama Bahlil lah. Jadi ini sekaligus menutup peluang. Kalau kita tahu lah Pak Bahlil ini kan juga banyak Pak Bahlil ini kan Bang Bahlil ini kan juga masuk agak cangkok gitu ya. Langsung melenting dari Bendara Umum Papua ini. Dari Bendara Umum Papua bahkan ketika dia jadi menteri 5 tahun terakhir, menteri investasi juga bukan mewakili Golkar. Kemarin juga agak hostile gimana dia naik ya.
Tapi ini menaikkan valuasinya gitu sebagai orang yang mendapatkan address dari presiden. Dan ini menurut gua akan sangat berpengaruh pada upaya-upaya so-called dari yang kita dengar ya. Mungkin ada rencana, upaya atau keinginan sebagian orang yang mungkin gak terima bagaimana cara Bang Bahlil naik ke puncak ketua umum itu untuk bisa menggoyang lagi gitu. Jadi ini memantapkan. Karena ada isu-isu KLB ini jalan terus betul. kan. Ini kan di mana-mana KLB kan. Gitu. Ada Pak Jokowi bilang mau masuk juga segala macam gitu-gitu. Ya, apalagi kita dengar kalau ketemu sama pemain-pemain kan, ini udah kumpul nih di sini nih. Ya, ada selalu ada itu tuh. Ada yang bicara gini, emang mau aristokrat itu dipimpin sama Korea gitu misalnya gitu kan ya. Itu kan omongan-omongan yang belum tentu benar juga. Jangan-jangan cuma ini aja ungkapan orang yang emang enggak yang berseberangan sama LBP ini kan. Lord Bahlil Paten. Menurut lo gimana? Ya gue setuju sama lu. Ide ini memang jadi karena Pak Prabowo itu kan filosofinya seperti yang pernah sering gue bahas, political order. Dengan pilkada tidak langsung, ordernya lebih mudah gitu. Ya kan membuat keteraturan lebih mudah walaupun secara substansi itu bisa dipertanyakan, legitimasinya jadi lebih lemah gitu ya. Karena kan banyak yang terjadi, bupati nggak mau dengerin kepala desa nggak mau dengerin bupati karena bupatinya dipilih langsung, kepala desanya juga dipilih langsung. Betul. Saya juga dipilih rakyat Pak Bub gitu kan. Bupati juga nggak mau dengerin gubernurnya kan. Karena saya juga dipilih rakyat gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu yang terjadi dalam prakteknya. Tapi banyak yang mengatakan perdebatannya ini adalah kemunduran demokrasi atau pembonsaian terhadap demokrasi lah gitu. Kalau buat gue sih ya debatable ya. Karena pilkada langsung juga belum tentu demokratis juga gitu kan. Satu itu. Iya kan. Dan calonnya kan tergantung elit kan. Iya, hasil rembukan elit partai juga. Iya kan. Kalau pilkada tidak langsung juga hasil rembukan elit. Iya, pilkada tidak langsung juga belum tentu lebih murah. Iya. Itu argumen-argumen itu yang gua nggak setuju kan. Pak Prabowo bilang lebih murah kan biaya politik. Enggak juga. Di pidatonya. Iya, maksudnya faktanya mungkin enggak juga. Gitu. Mungkin ya, iya, kita nggak tahu juga. Kemungkinan besar, menurut gue sih juga nggak murah. Misalnya gini, let's say kita pilkada langsung tuh money politics, ya kan? Habis duit 1 juta gitu misalnya, untuk 10 orang gitu. Kalau di DPRD misalnya harus ada transaksi dan lain-lain, pasti lebih mahal kan? Iya. Untuk per unitnya gitu, misalnya kayak gitu juga belum tentu lebih murah. Betul, gitu. dan power sharing kan itu tertutup kan, jadi kita nggak tahu. Kita nggak tahu di bawah meja semua. Iya. Dan jangan lupa power sharingnya itu dilakukan sejak negosiasi awal. Iya. Misalnya langsung dibagi tuh, jangan-jangan bukan hanya transaksional sekian angkanya untuk dibagikan ya. Iya. Tapi juga enggak, lu megang dinas ini. Iya. Lu bagian proyek ini, jadi langsung open the table. Betul. Gitu. Jadi kalau pilkada langsung kan ada open the table-nya setelah berkuasa kan baru sharing. Bisa-bisa jangan-jangan nggak ada pemilihan gitu. Betul. Nah kalau titik kritis gue sih sebenarnya ini bukan soal demokrasi atau apa ya. Maksudnya karena dari berkali-kali gue katakan bahwa partai politik kita itu sakit. Malnutrisi gitu. Ya kan, gue udah berkali-kali juga memberikan hitungan gitu. Untuk dana saksi aja satu partai butuh 800 miliar minimal tuh untuk pemilu. Kalau hitungannya 1 juta dikali TPS. TPS berapa? 800.000 ya kan. 800 miliar kan. Iya, itu hitungan purba lah ya. Hitungan goblok aja gitu kan. Iya. Nah, sementara partai politik pemenang pemilu aja dapat duit cuma 120 miliar resminya 5 tahun. Iya. Akhirnya kan bergantung kepada yang gak resmi. Jadi gue gak setuju tuh orang bilang partai-partai tersandra jadi gak bisa mendukung calon ini. Partai disandra gak bisa mendukung calon ini. Ini bukan disandra, orang sakit kok. Iya kan? Orang sakit nih, orang disandra itu banyak yang sehat juga tapi disandra kan. Kalau orang sakit mah bukan tersandra, memang
Memang layaknya di ICU memang gitu kan. Memang pas pakai ventilator. Memang pakai ventilator gitu, bukan lagi soal orang ini disandra atau enggak, memang lemas barang ini gitu kan. Nah jadi bagi gue sih yang jauh lebih substantif kalau Pak Prabowo ingin memperbaiki demokrasi mau pemilihan langsung atau enggak, ya kan? Sumber masalahnya yang perlu diadres gitu. Partai-partai kita sehat enggak? Kan kalau untuk menutupi defisit ratusan miliar itu duitnya dari mana? Dari mana duitnya? Kalau nggak minta sumbangan, ya kan? Atau rampok, dua itu aja jalannya. Kalau rampok lo marah, ya kan? Iya, rampok ya pasti masalah kan? Masalah iya. Iya kan? Jadi hal itulah yang sebenarnya kalau kita baca paradoks Indonesia. Paradoks Indonesianya Pak Prabowo di situ ditulisin. Iya. Karena Pak Prabowo kan orang yang ngerti pahit-pahitnya bangun partai politik, tahu manis-manisnya juga kayak apa gitu. Jadi ketimbang membicarakan ini politik pilihan langsung atau enggak ya. Oke, biaya politik mahal. Jadi gini Dit, gue punya analogi gini. Ini terakhir ya. Kalau lu gaji lu UMR atau mungkin di bawah UMR gitu Dit. Untuk makan di kafe yang sekali makannya 200.000 buat lu mahal apa enggak? Mahal lah. Mahal kan? Kalau di bawah UMR. Iya kan? Cuma kalau gaji lu itu misalnya sebulannya 30 juta. Buat makan di kafe yang sekali makan 500.000 mahal gak buat lu? Ya terjangkau. Relatif terjangkau. Nah gitu loh maksud gua. Ini bukan soal mahal atau enggak demokrasi ini sekarang. Ya kalau katanya BHM yang suka dia pakai pepatahnya itu menarik. If you give peanut, you get monkey. Jadi kalau lu kasih kacang ya lu dapatnya monyet gitu. Nah jadi ini sama bukan kayak size utang. Kita utang negara. Iya. Utang kok kita makin mahal? Enggak. Size ekonomi kita juga makin gede. Makanya, kemampuan kita bayar utangnya juga lebih besar. Gue sekarang udah mau menghindari menggunakan kata demokrasi mahal. Karena mahal atau murah itu sangat relatif tergantung kemampuan lu. Ya. Isi kantong kita. Iya, kalau isi kantong kita banyak tapi duit rampok semua, ya itu semuanya jadi mahal karena lu dapat duit sebanyak itu akhirnya lu ketakutan, lu nggak berani mengeluarkan kebijakan yang tepat sasaran gitu. Karena ada banyak hutang politik gitu misalnya. Tapi kalau duit lu masuk itu proteinnya dari protein baik yang berguna, yang sumbernya itu jelas, yang sumbernya itu halal gitu ya. Ketika lu harus keluar banyak pun juga gak masalah gitu. Jadi demokrasi mahal atau murah menurut siapa? Kalau menurut partai hari ini ya sewajarnya dia ngomong demokrasi mahal karena dia memang gak mampu secara legal ya. Iya secara legal gak ada. Matematikanya gak masuk. Gimana 1.000 kan sekarang ya? Iya 1.000 per suara bos. Iya kan? Ini kayak editor The Authority ini dikasih duit buat gaji di bawah UMR, dikasih tanggung jawab macam-macam kan gue yang zolim. Iya. Iya kan? Ini artinya zolim di negara. Ya, negara ini zolim gitu. Jadi menurut gue bukan soal pemilihannya itu langsung atau enggak, dua-duanya bisa demokratis. Cuma harus dijalankan oleh orang-orang yang sehat. Masuklah ke situ dulu gitu loh. Poin pentingnya ada di situ gitu. Oke, kita akhiri dulu ya pembicaraan kita ya. Iya kan? Kapsi ya, mantap juga ya. Iya kan? Nanti kita bikin lagi lah, lebih dalam lagi lah. Oke, sampai jumpa lagi. Dah. Oke Dinda.